Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara ujian dan azab. Saudara-saudariku yang mulia, banyak yang masih kurang memahami dalam membedakan kata ujian dan azab yang ditinjau dari sudut pandang musibah atau cobaan secara umum. Kedua kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang jauh berbeda dan menimpa orang yang berbeda pula, meskipun sama-sama terkena musibah atau cobaan. Yang terkadang manusia sering mengeluh ketika ditimpa musibah atau cobaan. Ada yang bilang Allah tidak adil, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap saja miskin selamanya. Ungkapan ini sering dilontarkan sebagai bentuk kekesalan atas kekurangan yang ada pada diri manusia, terutama segala hal yang berkaitan dengan ekonomi ataupun yang lainnya. Saudara-saudariku yang mulia, sebenarnya manusia akan naik pangkat dan derajat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bila mereka kuat dalam menghadapi segala musibah, ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian berat, juga mencatat segala usaha sebagai bentuk ibadah dan mengujinya dengan berbagai macam cobaan. Tujuannya adalah agar manusia tak memiliki hati yang sombong, selalu rendah hati, juga sebagai kunci mendapatkan anugerahnya dan membuka pintu pengampunannya. Saudara-saudariku yang mulia, bila manusia memahami segala cobaan hidup yang ia rasakan merupakan proses pendewasaan diri agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita akan selalu berusaha dan berdoa serta selalu berpikiran positif kepada Allah. Ketika seorang hamba bisa memahami antara kedua kata tersebut, sebenarnya manusia itu bisa memahami mereka itu sedang diuji atau diberikan azab. Nah, saudara-saudariku yang mulia, ujian merupakan musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dan rajin beribadah dengan tujuan untuk menguji keistiqomahanmu dan menguatkan keyakinannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kita jangan mengaku dulu beriman sebelum kita diberikan ujian yang berat seperti sakit, kurangnya harta, takut akan kelaparan, fitnahan, cacian, makian dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35 yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan
yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Dunia ini adalah medan perjuangan seorang mukmin untuk menjadikan manusia sebaik-baik hamba, yang dinilai dari hambanya dinilai dari amalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 1-2. Saudara-saudariku yang mulia, syarat agar lulus dalam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ikhlas menerimanya dan sabar serta tawakal dalam menjalani semua ujian yang diterima. Meskipun sangat berat, tapi kita tidak boleh meninggalkan ibadah, amal soleh, dan justru kita semakin giat lagi beribadah kepada Allah. Kita juga tidak boleh kesal ketika menerima ujian, dan seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganggap kita sebagai hambanya dengan cara diberikan ujian. Tapi jika sebaliknya, ketika kita tidak beribadah dan ingkar ketika mendapatkan ujian, berarti kita gagal. Lalu mengenai azab adalah cobaan yang menimpa orang-orang yang selalu melalaikan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya yaitu sebagai peringatan agar kita mau bertobat dan kembali lagi beribadah kepadanya, serta menyesali segala perbuatan. Sebagai seorang muslim, tentu kita yakin dengan azab dan nikmat di kubur. Hukum asalnya azab dan nikmat kubur ini adalah perkara yang gaib. Meskipun hal ini adalah perkara gaib, kita sebagai orang yang beriman tetap meyakini dan membenarkan azab dan nikmat kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minin ayat 45-46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46 yang berbunyi, dan Fir'aun beserta pengikutnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, saudara-saudariku yang mulia, jadi ketika kamu sedang rajin-rajinnya maksiat, tidak beribadah, lalu datang musibah, jangan sebut itu ujian, tapi itu adalah azab sekaligus peringatan buat kamu. Masih untung kalau kamu diberi kesempatan hidup karena masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi jika sudah tidak diberi kesempatan lagi, bagaimana nasib kita kelak di akhirat nanti? Namun saudara-saudariku yang mulia, ada kesamaan antara azab dan ujian, yaitu dua hal ini sama-sama bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar senantiasa beribadah dan beramal soleh kepadanya. Jangan pernah melupakannya dan hobi untuk berbuat kebaikan, baik terhadap dirinya sendiri,
orang lain maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kamu peringatan dan memberikan musibah, cobaan dan ujian agar kamu bertobat dan kembali ke jalan Allah. Apakah itu bukan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena kita sudah diingatkan, dan sebenarnya peringatan yang disampaikan Allah kepada hambanya sudah sangat banyak, namun terkadang manusia enggan untuk memahami dan menyadarinya.